dengan saya Nazarudin dari podcast BPSDMD Polres Banten, obrolan edukatif dari Banten. Baik, hari ini sangat luar biasa, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Tamrin, STMSI. Beliau adalah PLT, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, yang pengalamannya tadi sebelum masuk sini luar biasa. Beliau lama banget di Bapeda dan sekarang ada di PLT, Kepala Biro Organisasi, dan sama merumuskan sesuatu yang keren banget. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang penting dalam organisasi, yaitu analisa jabatan dan analisa beban kerja, atau yang biasa disingkat adalah ANJAB ABK. Assalamualaikum Pak Tamrin. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Baik Pak Tamrin, kita bicara yang penting banget di dalam sebuah organisasi, yaitu analisa jabatan dan beban kerja. Kenapa itu penting Pak di dalam organisasi? Kita harus lakukan. Iya. Sangat penting bahkan ya. Sangat penting, bukannya penting ya? Sangat penting karena ini salah satu instrumen yang dipakai oleh pimpinan kita untuk, atau dipakai juga oleh kita untuk penataan pola karir PNS. Tidak hanya pola karir, tapi mulai dari rekrutmen, pembinaan, penempatan, mutasi, rotasi, promosi, semua harus pakai dasar ANJAB ABK ini. Bayangkan betapa pentingnya kita sebagai PNS harus jelas pola karir kita, kan mulai dari kita masuk sampai kita pensiun. Kira-kira itu Pak. Petanya Pak ya? Iya. Dengan cara ini salah satu instrumen agar ketahuan petanya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ketika ngomong analisa berarti ada yang dianalisa Pak. Yang dianalisa itu Pak apa Pak? Semua yang terkait jabatan. Tugas kita apa? Syarat jabatan kita apa? Kompetensi yang harus kita miliki apa? Kelas jabatan kita apa? Produk dari jabatan itu apa? Untuk melakukan jabatan itu kita membutuhkan peralatan, perlengkapan. Pokoknya semua. Jadi data-data yang banyak itu yang sampai resiko dari jabatan itu apa? Ujungnya disajikan dalam informasi Pak ya. Iya. Sehingga nanti yang disebut ANJAB itu produknya adalah ABK, analisa beban kerja. Berapa jadi beban kerja, berapa orang yang dibutuhkan untuk suatu jabatan? Jabatan tertentu maka berapa orang ya? Iya. Dan kompetensinya betul ya? Betul. Baik. Nah selama ini Pak di Polres Banten nih Pak, perangkat-perangkat apa yang disiapkan agar itu terjadi? Itu kan sebenarnya kan amanat dari peraturan pemerintah ya, undang-undang ya, undang ASN. Nah sampai sejauh mana Pak upaya di Polres Banten agar ANJAB ABK-nya itu memang benar-benar sesuai dengan konsep? Iya, jadi saat ini alhamdulillah Pak Nazar kita sudah punya Pergub 26 tentang ANJAB ABK di lingkup Pemprov Banten. Seluruh pemerintah daerah wajib punya ini, termasuk kabupaten kota semua sudah punya. Nah, hanya yang Pergub 26 ini memang produk terbaru kita, revisi dari Pergub sebelumnya. Mengapa kita revisi? Karena kita sudah mengalami penyederhanaan struktur organisasi. Jadi jumlah jabatan struktural kita berkurang banyak. Kemudian kita juga teman-teman kita 500 lebih itu sudah beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Ini Pak, nomenklaturnya sudah berubah lagi ya. Sehingga Pergub ANJAB ABK ini kita rubah jadi Pergub yang 26/2023. Ini yang terbaru Pak. Terbaru. Lanjutan dari ini adalah kita menyusun Pergub kelas jabatan Pak. Kelas jabatan itu nilai jabatan kita ada di mana? Misalnya eselon 2 kan nggak mungkin sama dengan eselon 3 kelas jabatannya. Kelas jabatan ini juga nanti dipakai untuk penentuan tambahan penghasilan. Karena kelas jabatan itu menentukan beban kerja. Kelas jabatan yang lebih tinggi ini otomatis beban kerjanya lebih tinggi dari kelas jabatan yang di bawahnya. Kemudian instrumen yang ketiga adalah standar kompetensi Pak. Nah ini memang dipakainya nanti kalau ini sudah selesai oleh BPSDM. Bagaimana syarat kompetensi tertentu untuk jabatan tertentu ada di sana semua. Orang tidak bisa duduk di jabatan itu sebelum memenuhi kompetensi. Kalau dia sudah terlanjur duduk di jabatan itu, maka dia harus memenuhi kompetensi itu melalui diklat atau apapun nanti. Kompetensi yang lain ya? Iya, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi terstandar, jabatan itu terstandar. Oke, tadi Pergubnya 2023 Pak ya? Iya.
Nah sekarang kan ada pelantikan baru nih Pak Presiden dan ya menterinya banyak banget. Itu akan bisa ngubah lagi nggak tuh Pak? Karena itu kan harus menculikan juga ke atas katanya. Betul, betul. Jadi tergantung Pak, tergantung. Kita juga masih menunggu regulasi dari pusat. Oke. Memang di pusat itu banyak terjadi perubahan Kementerian Lembaga. Nah, kita kemungkinan sih terjadi penyesuaian. Tidak mesti menambah, belum tentu bertambah. Yang penting tugas akan ada penyesuaian. Nah ini kita lagi tunggu nih regulasinya. Itu biasanya memang. Nah kalau itu berubah Pak, di kita mengalami penyesuaian otomatis. Hanya perbaikannya kita ubah lagi. SKD kita ubah lagi. Setelah jabatan, evaluasi jabatan kemungkinan ada penyesuaian. Jadi itu satu paket. Satu paket ya. Oke Pak, yang berkewenangan melaksanakan anjab ABK kan biro organisasi Pak ya? Kami menyiapkan penyusunannya. Sebenarnya materinya dari semua perangkat daerah. Nah, kapan Bu kapan Bu bisa gini? Kalau lah kalau ada peraturan baru, ada sesuatu yang berubah di atas, kita lakukan itu. Tapi kapan tuh setiap OPD-nya melakukan itu Pak? Iya, kalau kita menyusun regulasinya, otomatis OPD-nya menghitung lagi. Kan OPD yang tahu posisi. Tupoksinya apa? Tupoksinya apa? Terus mereka yang tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan menyelesaikan satu tugas. Mereka yang lebih tahu. Nah, nanti penyusunannya bersama kita Pak. Kita ada tim di level provinsi, ada Bapeda, ada inspektorat, ada BKD. Di situ kita diskusi. Kan OPD juga tidak bisa misalnya karena kepengen beban kerjanya tinggi agar nantinya penghasilan ya main pasang berapa jam atau berapa hari padahal butuhnya hanya berapa menit. Nanti dokumen akhirnya berupa apa tuh Pak? Bahwa ditetapkan pergub ya? Pergub tentang anjab ABK. Isinya 3 Pak. Informasi jabatan, peta jabatan. Kadang-kadang kan suka ada isu-isu tuh Pak yang kemarin berkembang tuh. Nanti BPSDB digabung dengan dengan BKD. Itu pertimbangannya apa Pak? Sampai ada isu begitu Pak? Iya. Dari apa tuh? Yang kita pakai dasar hukumnya sampai saat ini adalah PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Jadi penggabungan atau pemisahan perangkat daerah itu tergantung 2 hal. 1, perhitungan scoringnya. Kedua, perumpunannya. Perumpunan ini kalau perumpunan udah pas Pak, perumpunannya BKD sama perumpunan. Serumpun bisa itu ya? Bisa. Kalau mungkin bergabung ada gitu ya? Bisa. Tapi kalau mau dipisah seperti sekarang bisa karena masing-masing sudah memenuhi syarat dalam perhitungan scoringnya untuk jadi. Ya, apalagi kalau dilihat beban kerjanya ya kalau setingkat BPSDM kalau dia digabungkan berarti dipimpin seorang kabin. Iya betul. Padahal yang kita bina kabupaten kota Pak ya. Kita lihat kalau seorang eselon 3 memimpin satu lembaga yang sedemikian besar, apakah beban kerjanya tidak berlebihan nanti atau gimana? Kemarin ya pimpinan kita sama DPR sepakat itu dipisah. Karena ini diaturnya di Perda Pak. Mainannya. Dibahas sama DPR. Biar teman-teman paham nih bahwa tadi kalau isu itu ya jangan sebenarnya isu Pak ya, harus dikaji tadi bagaimana beban kerja dan seterusnya. Karena tadi levelnya kan kalau provinsi pembina kabupaten kota. Nah kabupaten kotanya ada lembaga diklat misalnya, ya gimana kita membina kalau kita eselon 3 Pak ya. Baik. Nah Pak, mungkin sedikit dibocorin Pak, bagaimana mekanismenya tuh? Bagaimana kita kalau urutannya Pak? Mekanisme sederhana aja lah. Gimana kita melakukan analisis beban kerja dan jabatan? Iya. Jadi intinya membuat anjab ABK ini adalah menghitung beban kerja. Dari awalnya itu tupoksi kita. Tupoksi kita misalnya ada 5. Itu bahan bakunya tupoksi Pak ya? Tupoksi awalnya dari sana Pak. 1, tupoksinya apa? Hasil dari tupoksi kita ini apa? Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tupoksi ini berapa lama? Ya kan? Nanti dibandingin dengan waktu standar jam kerja kita sama setahun 250. Nanti dapat Pak angkanya itu sudah ada formulasinya. Misalnya dari tugas yang pertama ini dapat angka akhir ABK-nya itu 0,7 misalnya. Dari tupoksi yang kedua dapat perhitungan tadi beban kerja, waktu kerja, terus waktu maksimal kerja 0, tadi 0,7 misalnya 0,9.
Nah, yang ketiga yang keempat 0, berapa nanti dijumlahin. Oke. Penjumlahan dari 5 beban kerja 5 tupoksi dapat berapa? Misalnya nih 4,6, 4,9 itu artinya butuhnya itu 4,9 orang. Oh, atau 5 ya? Ada di bulan 5 karena nggak mungkin 10 orang ya. Atau udah misalnya jangan 4,9 lah, diturunin aja 4. Itu juga itu kan fleksibel. Yang penting acuannya sekitar 4 atau 5 untuk satu jabatan selama 5 tahun ke depan butuhnya sebanyak itu. Untuk satu jabatan 5 tahun ke depan. Kebutuhan per tahunnya seperti apa ya di breakdown itu ya. Seperti apa? Karena harus di-compare dengan existing pegawai. Butuhnya 5, yang sudah ada 5, ya sudah cukup, nggak usah terima lagi. Kalau butuhnya 5, yang ada baru 1, berarti ada peluang kita bisa nambah 4 di jabatan ini. Gitu Pak. Nah itu gunanya. Dasar untuk rekrutmen juga, membuka formasi pegawai baru. Oke Pak, ini dengan fenomena terakhir Pak, yang jabatan fungsional disetarakan itu, itu gimana Pak dengan analisa beban kerja yang terjadi ini? Apakah itu otomatis aja atau harus diulang lagi analisa itu? Kita harus diulang. Lagi. Sudah hampir selesai Pak. Jabatan fungsional itu sudah hampir selesai. Makanya perhitungannya memang dimulai dari OPD masing-masing Pak. Karena mereka fungsional itu di OPD itu yang paling tahu tugasnya. Nanti setiap kementerian pembina itu punya metodologi sendiri-sendiri menghitung beban kerja yang fungsional ini. Menghitung beban kerja fungsional ini. Nanti setelah itu diajukan ke kementerian lembaga pembinanya. Kebutuhannya berapa, formasinya untuk apa saja. Kalau kementeriannya itu setuju, dijawab oke setuju. Kami untuk jabatan fungsional ini setuju sekian formasinya. Yang muda berapa, yang pertama berapa, kalau ada yang utama tadi berapa. Nggak selesai Pak. Dari kementerian ini nanti dikirim ke gubernur. Gubernur menyurati Menpan, minta persetujuan atas rekomendasi ini. Jadi memang agak panjang memang. Panjang ya. Setelah, nah ini butuh waktu nih sama Menpan diverifikasi lagi. Belum tentu yang disetujui kementerian lembaga ini langsung ACC enggak. Bisa saja dikurangi oleh Menpan. Bisa Pak, banyak kejadian begitu. Udah nunggu kita berapa waktu, ternyata dikurangi. Ada yang malah nggak disetujui. Ada Pak, kita nanti persetujuan dari Menpan ini udah final. Nomenklatur jabatannya apa, formasinya berapa. Itu yang kita adop masuk ke Perbu. Nah teman-teman pengambil jabatan sudah aman nih kalau udah ada dari Menpan nih. Untuk penjenjangan, peningkatan dan sebagainya sudah dipakai. Tapi kalau belum ada, macet Pak. Nggak bisa. Di proses di PK ini pasti dipertanyakan mana rekomendasi KL-nya, mana persetujuan Menpan. Makanya. Dan rata-rata belum selesai kali Pak ya? Sebagian besar sudah selesai. Sebagian sudah selesai. Nah, kita di Banten, kondisi Banten gimana tuh? Kalau yang berikutnya 26, nah proses revisinya sebentar lagi kita harus selesai. Kita masih menyesuaikan dengan yang 11 ini. Nah ujung-ujungnya Kak, Pak kalau udah fit nih, kalau udah settle antara Anjab ABK itu, ujung-ujungnya pengembangan kompetensi AS itu juga gampang Pak ya? Kalau iya, ada panduan. Ada panduannya. Iya, dan sesama PNS ya terjadi persaingan yang fair lah. Iya, kan udah jelas ya petanya ya. Ya bisa orang ujuk-ujuk atau loncat. Ada di mana gitu kan. Ada tangga-tangga yang jelas. Ada bisa di sini karena kompetensinya belum nyampe. Ini ada yang sudah lebih nyampe di kompetensinya, dia lebih berhak nih di sini. Antara lain Pak. Wah, ini penting banget nih. Kayaknya tabirnya harus menyelesaikannya nih. Efektif aja Pak. Di biro organisasi. Oke, ya biar selesai nih. Kalau nggak selesai kan kita di sini sebagai BPSDM juga enak. Manggil orang berarti ya. Manggil yang punya jabatan dipanggil misalnya Anda ini udah punya jabatan ini karena Anda kurang potensinya sesuai standar maka harus ikut pelatihan. Iya, bisa dipakai standar kompetensi. Kalau dia untuk menduduki jabatan kompetensinya belum, maka dia didiklat. Udah kamu ikut dulu nanti sudah melengkapi syarat untuk duduk di satu jabatan. Kalau seseorang sudah terlanjur duduk di jabatan sementara kompetensi belum memenuhi, maka dia wajib ikut diklat. Diklat apa ya gitu? Di standar kompetensi. Nah, isinya wajib. Makanya nggak usah disuruh surat, dipanggil. Panggil suruh diklat agar Anda punya standar kompetensi untuk jawab. Ini kalau ngomong tantangan Pak, menyusun kayak gitu tantangannya apa Pak? Yang paling berat ya.
regulasi. Bukan tantangan ya, sebenarnya memang kita harus fleksibel juga. Maksudnya pemerintah juga mengeluarkan regulasi, sementara di pusat sendiri kadang-kadang dinamikanya cepat, ya. Seperti sekarang berubah kan kementerian Pak. Banyak ya. Banyak. Apakah kita nanti akan seperti apa? Kita masih menunggu nih. Sedikit saja perubahan di pelembagaan kita, itu aja PBK-nya kemungkinan kita sesuaikan lagi. Karena SOTK berubah, perangkat daerahnya misalnya ada penyesuaian kita menyesuaikan. Kayaknya dinamis nih Pak ya, nggak akan selesai ya sebenarnya. Sangat dinamis. Iya, karena memang ngomong SDM, berarti ngomong teknologi yang berkembang, ngomong manajemen yang berkembang, ngomong masyarakat yang berkembang juga yang kita harus layani kan ya. Oke, jadi kalau berarti ya nggak mungkin ya, kita tadi dinamis. Ya kita harus fleksibel. Baik Pak, kayaknya Bapak masih sibuk ya hari ini, ada lain. Oke, berarti silakan Pak, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebagai penutup. Ya, closing statement dari saya dalam hal penyelesaian revisi Pergub 26 ini, kami atau saya mohon kolaborasi yang saling mendukung dengan semua perangkat daerah, karena pada dasarnya pekerjaan ini pekerjaan bersama Pak. Kita di organisasi itu sangat membutuhkan data, informasi dan kerjasama dari semua perangkat daerah untuk menyelesaikan ini. Tanpa kerjasama ini sulit akan kita selesaikan, karena yang tahu persis beban kerja, tupoksi dan SDM di OPD itu sendiri pada dasarnya. Itu aja Pak. Oke, baik, makasih banyak nih Pak Tamrin atas obrolan ringannya tapi berbobot insya Allah. Dan kita doakan bersama Pak Tamrin selalu sehat dan terus berkontribusi untuk Banten. Baik, sobat pembelajar semua, demikian obrolan kami pada hari ini. Mudah-mudahan ketemu lagi di obrolan dengan lain, tetap di podcast Banten, obrolan edukatif dari Banten. Bila itu kedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.